Aku melunasi utang suamiku 895 juta. Kuberikan rumah milikku agar dia aman dari kejaran. Tapi esok harinya, suami dan mertuaku justru menjual rumah itu, lalu kabur ke Singapura. Dia meninggalkan catatan, "Selamat tinggal wanita Bao." Aku hanya tertawa karena rumah itu sebenarnya. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Pagi itu beraroma kopi pahit dan kecemasan yang menggumpal di udara. Alia duduk menghadap jendela, kedua tangan membungkus cangkir keramik putih yang perlahan kehilangan uapnya. Dari balik riak tehnya yang sudah dingin, ia melihat bayangan sendiri, wajah yang mulai dihiasi garis-garis halus kekhawatiran di sudut mata. Ali. Suara Arka memecah kesunyian. Lelaki itu duduk di seberang meja, tubuhnya membungkuk seperti memikul gunung. Di tangannya, setumpuk kertas berantakan dengan angka-angka yang dicoret kasar. Alia tak perlu bertanya. Ia sudah tahu jawabannya sebelum pertanyaan itu lahir. Berapa? Suaranya lebih lirih dari yang ia rencanakan. Arka menatapnya. Matanya, yang dulu selalu bersinar penuh rencana dan semangat, kini redup seperti lampu yang kehabisan tenaga. 500 juta dari pinjaman formal. Sisanya, dari sumber yang tidak jelas. Bunga berbunga setiap hari. Angka-angka itu menggantung di antara mereka, berat dan beracun. Alia menarik napas. 500 juta. Jumlah yang mampu membeli kebahagiaan sekaligus kehancuran. Debt collector datang lagi kemarin. Bisik Arka, tangannya menutupi wajah. Suaranya parau, retak. Mereka ancam akan menjemput ibu paksa jika minggu depan tidak ada angsuran. Ibu tidak kuat, Ali. Dia sudah sesak napas setiap mendengar telepon berdering. Alia merasakan sakit itu, tajam dan menusuk di bawah tulang rusuknya. Ibu Hana, mertuanya yang dulu begitu anggun, kini berubah menjadi bayangan ketakutan yang bersembunyi di balik pintu terkunci. Wanita itu memang salah, terjerat dalam bisnis properti yang ambruk, tapi dia tetap ibu bagi Arka. Dan Arka adalah suaminya. Kita sudah jual mobil, gumam Alia, lebih kepada dirinya sendiri. Perhiasan ibu warisanku juga sudah habis. Apalagi yang bisa kita berikan? Arka terdiam. Pandangannya bergerak pelan, menyapu ruang tamu mereka. Alia mengikuti arah matanya. Ruang itu sederhana namun penuh jiwa. Sofa kain biru tua yang mereka beli setahun setelah menikah. Rak buku berisi novel-novel lama Alia dan majalah arsitektur milik Arka. Foto pernikahan mereka di dinding, wajah-wajah yang lebih muda, tersenyum polos tanpa tahu badai yang akan datang. Dan jendela besar tempat matahari pagi selalu menyapa, menerangi lantai kayu yang selalu bersih. Rumah ini adalah satu-satunya yang tersisa. Warisan terakhir orang tua Alia sebelum mereka meninggal. Tempat Alia tumbuh besar. Tempat ia membawa Arka pertama kali dan berkata, "Inilah rumahku." Tempat mereka merajut mimpi sebagai suami istri. Ali, suara Arka pecah. "Aku tidak berhak memintamu. Tapi rumah ini," kata Alia, mendahuluinya. Dua kata itu terasa asing di lidahnya, seolah bukan suaranya sendiri. Arka mengangkat wajah. Air mata menggenang di pelupuk matanya. "Jangan. Itu satu-satunya. Satu-satunya yang cukup nilainya untuk menyelamatkan ibumu," sambung Alia, dengan ketenangan yang menakutkan. Hatinya berdebar kencang, tapi pikirannya tiba-tiba jernih. Ini seperti matematika sederhana, satu rumah ditukar dengan satu nyawa, ditambah masa depan keluarga mereka. Kita bisa mulai lagi. Cari kontrakan kecil. Yang penting kita bersama. Yang penting ibu selamat. Kau yakin? Arka meraih tangannya, menggenggam erat. Tangannya basah oleh keringat dan getaran ketakutan. "Ali, aku janji. Setelah ini selesai, aku akan bekerja 2 kali lebih keras. Aku akan membelikanmu rumah yang lebih baik. Aku..." SHHH, Alia meletakkan jari di bibir Arka. Ia tersenyum, meski rasanya seperti retakan di keramik.
Kita adalah tim. Masalahmu adalah masalahku. Keluargamu adalah keluarganya. Mereka berpelukan. Di bahu Arka, Alia menangis diam-diam. Air matanya merembes ke kemeja suaminya, menyerap rasa takut, keraguan, dan cinta yang begitu besar hingga terasa menyakitkan. Ia memilih untuk percaya. Percaya pada cinta mereka. Percaya pada niat baik. Percaya bahwa pengorbanan sebesar ini pasti akan dibalas oleh alam semesta dengan kebaikan yang setimpal. Esok harinya, mereka mengunjungi Ibu Hana. Wanita itu tinggal di sebuah apartemen kecil yang sekarang terasa seperti bunker. Gorden tertutup rapat. Lampu redup. "Ibu," sapa Alia, mendekati wanita yang duduk menggulung tubuh di kursi. Ibu Hana mengangkat wajah. Pipinya cekung, mata berkantung. Dia terlihat 10 tahun lebih tua. "Alia, nak," tangisnya meledak. "Ibu malu. Ibu menghancurkan hidup kalian." "Tidak, Bu," Alia berjongkok, memegangi tangan mertuanya yang dingin. "Kami akan menyelesaikan ini. Kami akan jual rumah." Wanita tua itu terkesiap. Pandangannya beralih ke Arka, lalu kembali ke Alia. Ada kilatan sesuatu di matanya, sebuah emosi yang terlalu cepat untuk dikenali. "Rumah orang tuamu?" "Tidak, nak. Ibu tidak bisa menerimanya." "Ini untuk kita semua, Bu," desis Arka. "Agar kita bisa tidur tenang lagi." Ibu Hana menangis lebih keras, memeluk Alia. "Kau anak yang terlalu baik, terlalu suci. Ibu berjanji, setelah hutang ini lunas, Ibu akan membantumu. Kita akan bangun bisnis kecil-kecilan. Hasilnya untuk kalian." Janji itu menggantung di udara, hangat dan manis. Alia ingin mempercayainya. Ia butuh mempercayainya. Proses penjualan dimulai. Seorang makelar ramah datang, memeriksa rumah, mengangguk-angguk. Nilai pasarnya bagus. Lokasi strategis. Ini akan cepat laku. Setiap tanda, dipotong, yang ia tempel di perabot untuk dijual terasa seperti sayatan kecil di hati Alia. Tapi ia terus tersenyum. Untuk Arka. Untuk masa depan. Suatu malam, ketika mereka sedang membereskan lemari, Arka menemukan album foto lama Alia kecil di halaman rumah itu. "Lihat," bisiknya, menunjukkan foto Alia berusia 5 tahun sedang bermain ayunan. "Kau dari dulu sudah mencintai tempat ini." Alia mengambil foto itu. Dadanya sesak. "Aku cinta rumah ini, tapi aku lebih cinta keluarga kita. Rumah bisa dicari lagi, keluarga tidak." Arka memeluknya dari belakang, mencium puncak kepalanya. "Aku akan membuatmu bahagia lagi. Aku bersumpah." Dalam pelukan itu, Alia menutup mata. Ia membayangkan masa depan, sebuah kontrakan mungkin, tapi penuh tawa. Arka yang bebas dari beban. Ibu Hana yang bisa tersenyum lagi. Dan mereka bisa bernapas lega. Ia tidak melihat cara Arka memandangi album foto itu dengan ekspresi campur aduk, rasa bersalah yang dalam dan sesuatu yang lain, sebuah keputusasaan yang gelap. Ia juga tidak memperhatikan, di hari mereka menandatangani surat penawaran jual, bagaimana Ibu Hana bertanya detail tentang proses transfer dana kepada makelar dengan ketelitian yang tidak biasa bagi seorang wanita yang katanya terlalu stres untuk memikirkan hal detail. Alia terlalu sibuk menguatkan hatinya. Terlalu sibuk menjadi batu karang bagi keluarga yang ia rasa sedang tenggelam. Dia tidak tahu bahwa pengorbanannya yang tulus, yang lahir dari cinta paling murni, sedang disiapkan untuk menjadi batu pijakan bagi sebuah pengkhianatan yang akan menghancurkan dunianya. Di ambang pintu rumahnya yang sebentar lagi akan menjadi milik orang lain, Alia mengambil satu helai daun dari tanaman hias di teras. Ia menyimpannya di antara halaman buku hariannya. "Selamat tinggal, rumah," bisiknya saat senja turun. "Terima kasih telah menjaga kami. Sekarang, lakukan satu kebaikan terakhirmu." Angin sore berhembus lembut, membawa kabar yang tidak bisa ia dengar, bahwa kadang-kadang, niat tulus yang diberikan pada tangan yang salah, tidak akan berakhir dengan doa yang dikabulkan. Tapi melainkan, dengan luka yang paling dalam. Udara di ruang notaris terasa dingin dan steril, berbau seperti kertas lama dan tinta printer. Alia duduk di kursi kulit hitam yang keras, merasa seragam sederhananya, kemeja putih dan celana hitam,
tiba-tiba terasa terlalu tipis untuk melindunginya dari hawa dingin yang menyusup ke tulang. Di sebelahnya, Arka menggenggam tangannya erat-erat. Terlalu erat. Seakan takut kalau Alia akan mengubah pikiran di detik terakhir. Di seberang meja kayu mahoni yang besar, duduk Ibu Hana. Mertuanya itu tampak berbeda hari ini. Rambut yang biasanya acak-acakan kini disisir rapi. Ia memakai blus warna salmon dan kalung mutiara kecil. Ada sebuah kilatan di matanya yang bukan lagi ketakutan, melainkan semacam fokus tajam. Semua dokumen sudah lengkap, kata Notaris Dani, pria parubaya dengan kacamata tebal, suaranya datar dan profesional. Ia menyusun kertas-kertas di depan mereka. Silakan dibaca sekali lagi, Ibu Alia. Terutama halaman yang ditandai kuning. Alia mengangguk. Matanya menyapu baris-baris teks berbahasa hukum yang padat dan berbelit. Kata-katanya seperti semut-semut hitam yang berbaris, menceritakan sebuah transaksi yang terasa begitu abstrak. Lepas hak milik, pengalihan aset, penerimaan dana. Hingga akhirnya ia sampai pada satu baris yang membuat napasnya tertahan. Dengan ini menyerahkan hak dan kepemilikan penuh atas properti di Jalan Kenanga nomor 8 kepada PT Gria Mandiri Sejahtera. Jalan Kenanga nomor 8. Rumah masa kecilnya. Rumah pernikahannya. Sebuah alamat yang berisi seluruh sejarah kebahagiaan dan kehilangannya. Kini akan menjadi sekadar entry di dalam database sebuah perusahaan. Ali, bisik Arka, menekan tangannya lembut. Alia mengangkat kepala. Ia melihat wajah suaminya, dagu yang bergetar, mata yang memohon penguatan. Di belakang Arka, Ibu Hana sedikit membungkuk ke depan, bibirnya berkomat kamit seperti berdoa, tapi pandangannya tertancap pada dokumen. Untuk keluarga, desak hatinya. Ini demi keselamatan mereka semua. Semuanya sudah benar, kata Alia, suaranya terdengar lebih tegas dari yang ia duga. Notaris Dani mengangguk. Baik, silakan tanda tangan di tempat yang sudah saya beri tanda, X. Pulpen hitam bergagal perak terasa sangat berat di genggamannya. Alia memandanginya sejenak. Benda kecil ini akan menjadi alat yang melenyapkan warisan terakhir orang tuanya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencium aroma kopi dari cangkir di meja notaris. Lalu, dengan tangan yang hampir tidak gemetar, ia menorehkan namanya. Alia Ratnawati. Tulisan tangannya yang biasanya lancar, hari ini terlihat kaku. Huruf A besar di depannya seperti seorang yang membungkuk memikul beban. Satu persatu halaman ia tanda tangani. Bruk, bruk, suara stempel notaris yang dibubuhkan di atas tanda tangan mereka bergema di ruangan sunyi, seperti pintu besi yang terkunci selamanya. Setelah halaman terakhir, Notaris Dani tersenyum kecil. Selesai. Proses akan dilanjutkan ke PAT untuk balik nama. Dana akan ditransfer ke rekening Ibu Alia dalam 3 hari kerja. Ibu Hana mendesah panjang, meletakkan tangan di dadanya. Terima kasih, Nak. Ibu. Ibu tidak tahu harus berkata apa. Ia bangkit dan memeluk Alia. Pelukannya hangat, tapi tubuhnya terasa tegang. Arka juga memeluk istrinya. Ini akan menjadi awal yang baru, sayang. Aku janji. Alia hanya bisa mengangguk, matanya berkaca-kaca. Perasaan yang campur aduk membanjiri dirinya. Lega karena keputusan sudah diambil, sedih yang dalam karena kehilangan, dan secercah harapan yang rapuh bahwa semua ini akan berharga. 3 hari kemudian, seperti yang dijanjikan, ponsel Alia bergetar dengan notifikasi transfer masuk. Jumlahnya membuatnya sedikit pusing. Uang sebanyak ini, dalam hidupnya, belum pernah ia lihat sekaligus. Tapi uang ini bukan untuk kemewahan. Ini adalah tebusan. Kita harus segera bayar, kata Arka malam itu. Wajahnya terlihat di layar laptop yang memantulkan cahaya biru. Ia menunjukkan spreadsheet berisi daftar hutang dan para debt collector. Aku sudah hubungi mereka. Mereka mau bertemu besok untuk transaksi penuh. Aku ikut, pinta Alia. Arka terlihat ragu. Lebih baik jangan. Mereka kasar. Aku tidak mau kau melihat sisi buruk seperti itu. Tapi ini uang kita, uang dari rumahku. Aku ingin memastikan semuanya jelas. Percayalah padaku, Ali, ucap Arka, menatapnya dalam-dalam. Biarkan aku yang urus ini. Kau sudah cukup berkorban.
Fokus saja pada packing barang-barang kita. Alia ingin bersikeras, tapi tubuhnya terasa sangat lelah. Proses emosional minggu ini telah mengurasnya. Ia akhirnya mengalah. Baik, tapi kau harus kirim bukti transfer setiap pembayaran, ya? Aku ingin catat semuanya. Tentu, jawab Arka cepat, menutup laptopnya. Ia mendekati Alia, merangkul pundaknya. Semua akan transparan. Setelah ini selesai, kita mulai dengan lembaran baru yang bersih. Keesokan harinya, Arka pergi pagi-pagi dengan tas laptop berisi printout dokumen hutang. Alia memulai tugas berat, mengemas kehidupan mereka ke dalam kardus-kardus coklat. Setiap barang punya kenangan. Buku resep ibu yang sudah lusuh. Vas bunga pemberian Arka di anniversary pertama. Foto-foto mereka di berbagai tempat. Ia berhenti lama di depan foto pernikahan mereka yang akan segera ia bongkar dari dinding. Di foto itu, mereka berdua tersenyum lepas. Mata mereka berbinar dengan keyakinan akan masa depan yang cerah. Kini, wajah Arka di foto itu terasa seperti milik orang asing. Lelaki yang pergi pagi ini dengan tas berisi uang tebusan hidup mereka, terlihat begitu tegang dan jauh. Sepanjang hari, Alia menunggu kabar. Pukul 11 siang, Arka mengirim pesan singkat, sudah bayar pertama. 500 juta. Bukti transfer kirim nanti. Alia membalas, baik, hati-hati. Lalu, keheningan. Pukul 3 sore, tanpa pesan atau telepon. Alia mulai gelisah. Ia mencoba menelepon. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Jantungnya berdetak lebih kencang. Ia mengirim pesan lagi, Arka, gimana? Sudah selesai? Tidak ada balasan. Kegelisahan berubah menjadi kepanikan kecil. Ia mencoba menghubungi Ibu Hana. Ponsel wanita itu juga tidak aktif. Dingin mulai merambat dari ujung jarinya ke seluruh tubuh. Baru pukul 6 sore, Arka pulang. Wajahnya pucat dan terlihat sangat lelah. Bagaimana? Tanya Alia, hampir berlari menyambutnya. Sudah, hampir semua, jawab Arka, melepas sepatu dengan gerakan lambat. Tapi ada komplikasi. Beberapa hutang ternyata ada denda administrasi dan bunga yang belum tercatat. Aku harus urus lagi besok. Berapa jumlahnya? Tanya Alia, mencoba menangkap pandangan mata Arka yang menghindar. Masih belum pasti. Mungkin 100 juta lagi. Alia tercekat. Tapi uang kita sudah hampir habis untuk bayar yang 500 juta tadi. Kan? Iya. Aku akan cari pinjaman kecil untuk nutup yang terakhir. Jangan khawatir. Arka masuk ke kamar mandi tanpa menatapnya lagi. Alia berdiri di tengah ruang tamu yang sudah setengah kosong, dikelilingi kardus dan barang-barang terbungkus. Ada sesuatu yang tidak beres. Suara hatinya berteriak. Tapi kelelahan dan keinginan untuk percaya terlalu besar. Malam itu, saat Arka tidur dengan wajah masih tegang, Alia mengambil ponselnya sendiri dan membuka aplikasi bank. Ia memeriksa riwayat transfer dari rekeningnya. Benar, ada pengeluaran besar 500 juta ke sebuah rekening bernama CV, Kredit Makmur. Tapi selain itu, ada 2 transfer lain yang lebih kecil, masing-masing 50 juta, ke rekening pribadi yang tidak ia kenal. Transfer itu dilakukan hari ini juga. Darah Alia membeku. Ia membalikkan badan, memandangi punggung Arka yang sedang tidur. Nafsu untuk membangunkannya dan menuntut penjelasan membara di dadanya. Tapi suara lain, suara ketakutan akan konfirmasi atas kecurigaannya, lebih kuat. Mungkin ada penjelasan yang bagus, bisik hatinya yang masih ingin percaya. Mungkin untuk urusan lain yang mendesak. Mungkin. Ia mematikan ponselnya, membaringkan tubuh di kasur yang keras. Di langit-langit kamar yang gelap, ia membayangkan wajah orang tuanya. Apakah mereka akan marah melihatnya seperti ini? Menyerahkan rumah mereka dengan begitu mudah? Atau mereka akan memahami, karena cinta pada keluarga adalah nilai tertinggi yang juga mereka ajarkan? Tidak ada jawaban. Hanya angin malam yang mendesau di luar jendela kontrakan kecil mereka yang baru, mengingatkannya bahwa malam ini adalah malam pertama mereka tidur bukan di rumah mereka sendiri. Di sisi lain kota, Ibu Hana sedang duduk di depan laptop di sebuah kafe mewah. Di layar, ada tiket pesan elektronik satu arah ke Singapura untuk 2 orang.
Namanya dan nama Arka tercantum dengan jelas. Di sebelah laptop, ada secangkir kopi impor yang harganya setara dengan sewa kontrakan Alia untuk 3 bulan. Wanita itu tersenyum tipis, lalu menutup laptopnya. Segalanya berjalan sesuai rencana. Tinggal 1 atau 2 langkah lagi. Sementara itu, di kamar kontrakan yang sempit, Alia akhirnya tertidur dengan air mata kering di pipinya. Dalam tidurnya, ia bermimpi tentang rumah lama. Di mimpi itu, semua pintu terkunci, dan ia tidak bisa menemukan kuncinya. Tanda tangan di atas kertas tadi bukan hanya memindahkan kepemilikan rumah. Ia sedang, tanpa sadar, menandatangani awal dari sebuah pengkhianatan yang akan membuatnya mempertanyakan setiap keputusan, setiap kepercayaan, dan setiap detak cinta di hatinya di hari-hari mendatang. Kontrakan itu berukuran 20 meter persegi, tapi terasa lebih kecil. Dindingnya lembab, menampilkan peta dunia dari noda kuning kehijauan. Setiap langkah terasa berisik, lantai kayu lapuk yang berderit mengeluh di bawah beban tubuh. Di pagi hari, suara tukang bakso lewat, tangisan bayi tetangga, dan debat pasangan di sebelah menjadi alarm alami yang tak bisa dimatikan. Alia membuka mata pada hari ke-10 mereka di sana. Sinar matahari pagi menusuk melalui celah gorden bekas yang ia gunakan sebagai penutup jendela. Ia menarik napas, mencium aroma kamar yang campur aduk, kapur barus, kain sedikit apek, dan kesedihan yang tak terucapkan. Di sebelahnya, Arka sudah bangun, duduk di tepi kasur lipat yang terlalu kecil untuk mereka berdua, memandangi ponselnya dengan alis berkerut. "Ada apa?" tanya Alia, suaranya serak. Arka mengejut, cepat-cepat mematikan layar ponselnya. "Tidak ada. Urusan kerja." "Kerja? Kau sudah dapat pekerjaan?" "Belum pasti. Tapi ada prospek." Arka berdiri, menghindari tatapan Alia. "Aku mandi dulu. Hari ini harus ketemu seseorang." Sejak pindah ke sini, rutinitas mereka berubah drastis. Arka sering keluar, selalu dengan alasan yang samar, urusin sisa hutang, cari koneksi kerja, ketemu teman lama yang mau bantu. Pulangnya selalu larut, kadang membawa bau asap rokok dan keringat yang bukan seperti biasanya. Alia sendiri menghabiskan hari dengan melamar pekerjaan online lewat warnet dekat kontrakan, membereskan barang-barang yang masih berserakan, dan berusaha membiasakan diri dengan kehidupan baru yang serba terbatas. Uang dari penjualan rumah yang dulu terlihat banyak, kini menyusut drastis. 500 juta untuk lunas hutang. 100 juta lagi untuk denda administrasi yang Arka bayar minggu lalu. Sisanya, Arka bilang dialihkan untuk modal usaha kecil, Ibu Hana agar mereka punya penghasilan rutin. "Ibu sudah dapat proyek kecil-kecilan di Bali," kata Arka suatu malam. "Dia butuh modal awal. Nanti bagi hasilnya untuk kita. Tapi kita butuh uang itu untuk hidup." "Arka, aku belum dapat kerja," protes Alia lemah. "Tenang, aku juga sedang cari. Ini investasi jangka pendek. Ibu janji dalam sebulan sudah ada return." Janji. Semuanya selalu berujung pada janji. Yang paling mengganggu Alia adalah sikap Ibu Hana. Setelah uang, modal usaha, ditransfer, kontaknya berangsur menghilang. Telepon tidak diangkat. Pesan dibaca tapi tidak dibalas. Saat Alia tanya, Arka selalu berkata, "Ibu lagi sibuk bangun relasi. Jangan ganggu." Suatu siang, ketika Arka sedang keluar, Alia memutuskan untuk membereskan lemari plastik kecil yang dipakai untuk menyimpan dokumen-dokumen penting. Ia ingin merapikan surat-surat berharga mereka yang sekarang hanya tinggal sedikit. Akta nikah, ijazah, dan beberapa dokumen lain. Saat menarik sebuah map coklat, secari kertas kecil terbang keluar dan melayang ke lantai. Alia memungutnya. Itu adalah slip setoran tunai dari bank, terlipat rapi. Tertanggal beberapa hari setelah uang penjualan rumah cair. Matanya menelusuri baris-barisnya. Transfer keluar. Ke Hana Wijaya. Jumlah 75 juta rupiah. Hatinya berhenti berdetak sejenak. 75 juta. Tidak disebutkan Arka. Tidak ada dalam catatan pengeluaran yang ia buat dengan susah payah. Uang yang ditransfer langsung ke rekening Ibu Hana, di luar modal usaha yang sudah ia ketahui. Tangan Alia gemetar. Ia membalik kertas itu. Di belakangnya,
Ada coretan tulisan Arka yang tergesa-gesa, untuk paspor dokumen. Paspor? Dokumen? Untuk apa? Suara langkah di depan pintu membuatnya kaget. Ia cepat-cepat menyembunyikan slip itu di saku celananya, lalu pura-pura merapikan map yang lain. Arka masuk. Wajahnya sumringah, ekspresi yang jarang terlihat belakangan ini. Ali, ada kabar bagus, katanya, melepas jaket. Aku dapat tawaran kerja di Surabaya. Gajinya lumayan. Aku harus berangkat minggu depan. Alia berdiri pelan. Surabaya? Tapi, kita baru saja pindah ke sini. Aku tahu. Tapi ini kesempatan langka. Kita butuh uang. Kan? Aku akan mengirim uang setiap bulan untukmu. Setelah stabil, kau bisa menyusul. Ada sesuatu yang tidak beres. Alia merasakannya di udara. Cara Arka berbicara terlalu lancar, seperti sudah dilatih. Dan matanya tidak bertemu dengan matanya. Arka, ucap Alia, mencoba menenangkan suaranya. Aku menemukan sesuatu. Ia mengeluarkan slip setoran itu dari saku. Apa artinya ini? 75 juta untuk paspor ibu. Wajah Arka berubah. Dari sumringah menjadi pucat, lalu berubah menjadi kemarahan yang spontan. Kau mengobrak-abrik barangku? Hardiknya, merebut slip itu dari tangan Alia. Aku tidak sengaja menemukannya. Jawab aku. Untuk apa paspor? Ibu kan tidak ada rencana ke luar negeri. Dia butuh. Untuk urusan bisnis. Mau ekspor barang. Teriak Arka, wajahnya memerah. Kau ini kenapa sih, Alia? Selalu tidak percaya padaku? Selalu mengawasi? Aku sudah capek. Alia mundur selangkah, terkejut oleh ledakan amarah yang tidak proporsional. Aku hanya ingin transparansi, Arka. Uang itu dari rumahku. Aku berhak tahu kemana perginya setiap rupiah. Uang kita, desis Arka, merobek slip itu menjadi potongan-potongan kecil. Dan aku yang mengurus semuanya, karena kau tidak akan mengerti betapa rumitnya membersihkan nama ibu dari jeratan hutang. Ada biaya di bawah meja, ada dokumen yang harus dipals. Ia tiba-tiba berhenti, matanya melotot. Dipalsukan? Sambung Alia, napasnya tersengal. Arka, apa yang sebenarnya terjadi? Arka memalingkan muka. Tidak ada. Lupakan. Iya, aku transfer uang ke ibu untuk urusan paspor dan dokumen bisnis. Itu saja. Titik. Ia masuk ke kamar mandi, membanting pintu. Alia terduduk di lantai yang dingin, dikelilingi potongan-potongan kertas yang merupakan bukti pengkhianatan kecil. Air mata yang sudah lama ditahan akhirnya tumpah. Ia menangis dalam diam, bahunya berguncang hebat. Tangisannya tersedot oleh kesunyian kontrakan yang pengap, tak ada yang mendengar. Dalam kesendirian itu, semua tanda-tanda kecil yang ia abaikan berbaris di pikirannya. Arka yang selalu menggenggam ponselnya erat. Ibu Hana yang tiba-tiba tampak lebih muda dan segar di hari penandatanganan notaris. Janji-janji yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Dan sekarang, paspor. Paspor untuk apa? Malam itu, mereka tidur membelakangi satu sama lain. Jarak di antara tubuh mereka hanya beberapa sentimeter, tapi terasa seperti jurang yang tak terjembatani. Beberapa hari berlalu dalam kebekuan. Arka sibuk mempersiapkan keberangkatannya ke Surabaya. Ia membeli koper baru. Beberapa baju bagus yang ia simpan di lemari lama dikeluarkan. Alia memperhatikan, tetapi tidak bertanya lagi. Rasa sakitnya sudah membatu menjadi sebuah kewaspadaan yang dingin. Pada malam sebelum keberangkatan, Arka memasak mie instan untuk mereka berdua, sesuatu yang jarang ia lakukan. Mereka makan dalam diam. Aku akan mengirim uang secepatnya, kata Arka tiba-tiba, suaranya datar. Jaga dirimu baik-baik. Alia mengangguk, tidak bisa mengucapkan apa-apa. Ada perasaan mengerikan di dadanya. Seperti ia sedang mengucapkan selamat tinggal pada Arka untuk selamanya, meski secara teknis ia hanya pergi kerja. Pukul 4 pagi, Alia terbangun karena suara berisik. Ia melihat dari balik pintu kamar yang terbuka sedikit. Arka sedang berdiri di ruang utama, dengan cahaya ponselnya menerangi wajahnya. Ia tidak sedang mempersiapkan koper untuk perjalanan bisnis.
Ia sedang membongkar dokumen-dokumen penting dari lemari plastik itu. Paspor, akta nikah fotokopi, ijazah, dan memasukkannya ke dalam tas ransel. Lalu, dengan gerakan cepat, ia mengambil amplop coklat tebal dari dalam jaketnya dan meletakkannya di atas meja kecil dekat pintu. Setelah itu, ia memakai jaket, mengambil tas ranselnya, dan membuka pintu. Sebelum menutup pintu, ia menoleh sekali lagi ke arah kamar. Wajahnya terlihat dalam sorotan lampu jalan yang redup. Ekspresinya bukan ekspresi seorang suami yang pergi merantau untuk mencari nafkah. Itu adalah ekspresi seseorang yang kabur. Pintu tertutup pelan. Suara langkahnya menjauh, lalu hilang ditelan sunyinya dini hari. Alia terbaring di tempat tidur, tubuhnya kaku, jantungnya berdetak kencang seperti genderang perang. Ia menunggu hingga yakin Arka tidak akan kembali. Lalu, dengan langkah gontai, ia berjalan ke ruang utama. Lampu dinyalakan. Ruangan yang sempit terlihat lebih kosong dari biasanya, meski barang-barangnya masih ada. Matanya tertuju pada amplop coklat di atas meja. Dengan napas tertahan, ia mengambilnya. Amplop itu tidak tertutup rapat. Di dalamnya, ada beberapa lembar kertas. Yang pertama adalah paspor Indonesia. Ia membukanya. Foto Ibu Hana tersenyum tipis. Di halaman visanya, tertera stempel masuk Singapura, tertanggal 2 hari yang lalu. Lembar kedua, fotokopi tiket pesawat elektronik. 2 kursi. Jakarta ke Singapura. Nama penumpang, Hana Wijaya dan Arka Wijaya. Tanggal keberangkatan, besok pagi. Lembar ketiga, selembar kertas biasa, dilipat 2. Jari-jari Alia yang membeku membuka lipatan itu. Tulisan tangan Arka, tergesa-gesa namun bisa dibaca. Alia, maafkan aku. Ibu dan aku harus pergi. Situasi di sini sudah tidak aman. Jangan coba cari atau hubungi kami. Uang sudah hampir habis untuk bayar semua, jadi tidak ada yang bisa ditinggal. Urus dirimu sendiri. Move on. Tidak ada tanda tangan. Tidak ada kata cinta. Tidak ada penyesalan yang tulus. Hanya pernyataan dingin, seperti memo untuk office boy. Alia berdiri tegak, memegang kertas-kertas itu. Udara di paru-parunya seakan menghilang. Dunia di sekelilingnya berputar. Dinding kontrakan yang lembab seakan mendekat, mengepungnya. Ia tidak menjerit, tidak menangis. Tubuhnya seolah dikosongkan dari semua emosi sekaligus. Ia hanya bisa menatap paspor Ibu Hana yang tersenyum, tiket pesawat yang mengkonfirmasi pengkhianatan, dan catatan yang menyakitkan itu. Lalu, perlahan, ia meluncur ke lantai. Lututnya menyerah. Tulang punggungnya menyentuh dinding yang dingin. Dari jendela, fajar mulai merekah, menyinari ruangan kumuh itu dengan cahaya oranye pucat. Cahaya itu menyinari wajah Alia yang hampa, dan amplop coklat yang terbuka di lantai. Bukti tak terbantahkan bahwa pengorbanan terbesarnya hanya bernilai secarik catatan buruk dan tiket pesawat satu arah menuju kehidupan baru, untuk mereka berdua. Rumahnya telah terjual. Suaminya telah pergi. Mertuanya telah kabur. Dan Alia? Ia hanya ditinggalkan sendirian, di kontrakan 20 meter persegi, dengan serpihan hati yang bahkan terlalu remuk untuk diratapi. Jam dinding di dinding kontrakan itu berdetak dengan suara klik-klik yang keras, seperti menghitung setiap detik keterpurukan Alia. Sudah 15 menit sejak ia menemukan amplop itu, tapi ia belum bergerak dari posisinya bersandar di dinding. Tubuhnya terasa bukan miliknya sendiri. Pikiran berputar liar, namun rasanya hampa. Bagai sebuah radio yang disetel ke frekuensi kosong, hanya dengungan statis yang menusuk. Ibu dan aku harus pergi. Situasi di sini sudah tidak aman. Kata-kata itu mengulang-ulang di kepalanya, kejam dan tidak masuk akal. Tidak aman? Bahaya apa yang lebih besar dari meninggalkan istrimu sendiri, tanpa uang, tanpa penjelasan, setelah mengambil segalanya? Cahaya pagi kini memenuhi ruangan, menusuk matanya yang kering. Perlahan, rasa mati rasa itu mulai mencair, digantikan oleh gelombang pertama rasa sakit fisik yang nyata. Dadanya sesak. Kerongkongannya serasa terbakar. Ada gemuruh rendah di telinganya. Dengan gemetar, ia meraih ponselnya yang tergeletak di lantai. Layarnya retak kecil di sudut, sebuah retakan baru yang entah kapan terjadi.
Jarinya yang dingin membuka aplikasi pesan, lalu mengetik dengan kaku. Arka, apa maksud catatan ini? Di mana kau? Telepon aku. Sekarang. Ia mengirimnya. Pesan itu ditandai terkirim. Lalu, beberapa detik kemudian, berubah menjadi telah dibaca. Ada sebuah centang biru kecil yang tiba-tiba terasa lebih menyakitkan daripada tamparan. Tidak ada balasan. Tidak ada tanda, sedang mengetik. Hanya keheningan digital yang mengejek. Marah. Itu perasaan pertama yang meluap, mendidih di urat nadinya. Ia menekan tombol panggilan. Menghubungi nomor Arka. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Suara robot wanita itu terdengar dingin dan tanpa jiwa. Ia mencoba lagi. Hasilnya sama. Nomor Arka sudah dimatikan. Atau mungkin, kartunya sudah dicabut. Nafasnya menjadi pendek dan cepat. Panik mulai menjalar. Ia mencari kontak Ibu Hana di ponselnya. Menekan tombol panggilan. Nomor yang Anda tuju sedang di luar jangkauan. Mati. Keduanya sudah mati bagi dunia, dan khususnya bagi Alia. Ia melemparkan ponselnya ke sofa usang. Ponsel itu memantul dan jatuh ke lantai dengan suara keras. Ia tidak peduli. Tidak mungkin. Bisiknya pada ruangan kosong, suaranya serak. Ini pasti kesalahpahaman. Mungkin mereka diancam, diculik. Tapi nalarnya yang mulai bekerja menolak teori itu. Orang yang diancam tidak akan punya waktu mengurus paspor dan tiket pesawat. Tidak akan meninggalkan catatan tertulis. Dan yang paling penting, tidak akan melarikan diri ke Singapura. Sebuah negara dengan biaya hidup tinggi yang mustahil dijalani oleh orang yang dikejar debt collector. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Slip transfer 75 juta. Untuk paspor dokumen. Semuanya menjadi jelas. Jernih dan tajam seperti pecahan kaca. Itu bukan uang untuk bisnis. Itu adalah uang untuk menyiapkan pelarian mereka. Uang dari rumahnya telah dialihkan untuk membiayai pengkhianatan ini. Dengan energi yang tiba-tiba memancar dari dalam amarahnya, Alia berdiri. Kepalanya sedikit pusing, tapi ia mengabaikannya. Ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa hanya duduk menunggu. Ia mengambil jaket dan dompet tipisnya yang hanya berisi sisa uang receh, lalu berjalan keluar kontrakan. Langkahnya cepat dan tidak menentu. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Insting pertamanya membawanya ke tempat yang dulu ia sebut rumah. Jalan Kenanga nomor 8. Perjalanan dengan angkutan umum terasa seperti mimpi buruk. Setiap hentakan, setiap sorak-sorai penjual, setiap tatapan orang terasa seperti serangan terhadap inderanya yang sudah terlalu sensitif. Akhirnya, ia turun di halte yang familiar. Jalan itu masih sama. Pohon-pohon peneduhnya masih rindang. Tapi saat ia membelok ke jalan kecil itu, jantungnya berhenti. Di depan rumahnya, rumah yang penuh kenangan, rumah yang ia korbankan, terpancang sebuah papan besar bertuliskan, "Dijual," dengan huruf merah tebal. Dan di bawahnya, dengan tulisan yang lebih kecil, "Hubungi agen, Sari Properti." Bukan itu saja. Di teras depan, ada sebuah keluarga yang sedang sibuk memindahkan kotak-kotak. Seorang ayah mengangkat televisi. Seorang ibu menggandeng anak kecil. Seorang kakek duduk di kursi goyang di teras. Kursi goyang yang dulu adalah milik ayah Alia. Alia berdiri membeku di seberang jalan, tersembunyi sebagian di balik batang pohon. Ia menyaksikan orang asing itu memasuki rumahnya, menjadikannya milik mereka. Rumah itu sudah dijual lagi. Dengan sangat cepat. Dendam yang lebih dalam mulai mengkristal. Ini bukan lagi hanya tentang Arka dan Ibu Hana. Ini tentang rencana. Sebuah skenario jahat yang sudah diatur dari awal. Dengan langkah goyah, ia mendekati pagar. Wanita yang sedang menggandeng anak itu melihatnya. "Bisa saya bantu?" tanya wanita itu ramah. "Rumah ini?" Suara Alia tercekat. Kapan Bapak Ibu membelinya?" "Oh, kami baru saja deal minggu lalu." Dari seorang ibu paruh baya. Namanya Ibu Hana, kalau tidak salah. Beliau buru-buru mau pindah keluar kota, jadi harganya lumayan nego. Ibu Hana, nama itu seperti pukulan di ulu hati. Jadi benar, Ibu Hana yang menjual rumah itu, bukan PT Gria Mandiri Sejahtera. Artinya,
Setelah rumah itu resmi atas namanya, ia langsung memindah tangankan lagi. Mengambil keuntungan kedua. Kenapa? Ada apa? Tanya wanita itu, mulai curiga dengan ekspresi hancur di wajah Alia. Tidak apa-apa, gumam Alia, mundur. Selamat menempati. Ia berbalik dan berjalan cepat, hampir berlari. Air mata akhirnya meledak, mengalir deras di pipinya. Ia tidak peduli orang yang memandang. Rasa malu, sakit, dan kemarahan bercampur menjadi satu, membuat napasnya terengah-engah. Ia harus tahu kebenaran selengkapnya. Ia menuju warnet yang sering ia kunjungi. Dengan uang receh terakhirnya, ia membeli waktu 1 jam di komputer. Tangannya gemetar saat mengetik di mesin pencari, cara cek status kepemilikan properti online. Ia masuk ke situs Badan Pertanahan Nasional. Dengan data yang ia ingat, nomor sertifikat, alamat, ia memasukkan permintaan informasi. Hasilnya muncul setelah beberapa menit yang terasa seperti penyiksaan. Sertifikat hak milik. Nomor. Alamat, Jalan Kenanga nomor 8. Pemilik terdaftar, saat ini Hana Wijaya. Tanggal peralihan, 3 November 2023, hanya 3 hari setelah penandatanganan di notaris. Pemilik saat ini, berdasarkan laporan mutasi keluarga Surya Wibowo, nama keluarga yang tadi ia lihat. Alia menatap layar. Tanggal peralihan itu membakar matanya. Hanya 3 hari. Mereka bahkan tidak menunggu. Begitu rumah itu secara hukum milik Ibu Hana, langsung dijual lagi. Mereka pasti sudah punya calon pembeli yang menunggu. Ini sudah direncanakan jauh-jauh hari. Rantai penipuan itu kini lengkap. 1. Mereka membuat Alia menjual rumahnya untuk melunasi hutang, yang mungkin sudah dimanipulasi jumlahnya. 2. Uang hasil penjualan pertama masuk ke rekening Alia, lalu dilunaskan, sebagian mungkin benar, sebagian mungkin dikorupsi. 3. Rumah itu dialihkan ke nama Ibu Hana dengan alasan yang dipalsukan. 4. Ibu Hana langsung menjualnya lagi dengan harga pasar, atau bahkan lebih tinggi, mengambil keuntungan penuh. 5. Uang hasil penjualan kedua, ditambah sisa uang dari penjualan pertama yang tidak dipakai, mereka bawa kabur ke Singapura. Alia bukan sekadar dikhianati. Ia telah menjadi sasaran penipuan berencana oleh orang-orang yang seharusnya ia percayai. Dingin yang lebih dalam dari sebelumnya menyelimutinya. Ia merasa sangat bodoh, naif, dan sangat sendirian. Komputer menyala dengan peringatan, waktu Anda tersisa 5 menit. Dengan sisa kekuatan, ia melakukan satu hal terakhir. Ia membuka media sosial Arka. Akunnya masih ada. Foto profil masih foto mereka berdua, sebuah ironi yang menyakitkan. Tapi di unggahan terakhir, seminggu yang lalu, ada sesuatu yang baru. Sebuah foto di Bandara Soekarno-Hatta. Hanya foto kaki di atas karpet bandara, dengan caption samar, New Beginning. Ada satu komentar dari akun yang tidak ia kenal, dengan nama, HW, Safe Flight, Sun. Our future awaits. HW Hana Wijaya. Alia menutup browser. Waktunya habis. Ia duduk di kursi plastik yang keras, dikelilingi suara klik-klik keyboard dan tawa remaja yang main game. Dunia terus berjalan dengan riuh, sementara dunianya sendiri baru saja dihancurkan berkeping-keping. Perjalanan pulang ke kontrakan terasa seperti perjalanan panjang tanpa akhir. Matahari sudah tinggi, tapi ia merasa dingin. Saat mendekati gang kecil menuju kontrakannya, ia melihat Ibu Murni, tetangga di seberang, sedang menyapu halaman. Wanita paruh baya itu melambai. Alia, dari mana pagi-pagi? Wajahmu pucat sekali. Alia ingin bicara, ingin menjeritkan semua pengkhianatan ini. Tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah isakan kecil. Tubuhnya berguncang. Ibu Murni langsung menghampiri, merangkul pundaknya. Aduh, nak masuk sini ke rumah ibu. Dibimbing ke rumah Ibu Murni yang sederhana namun bersih, Alia dibimbing duduk di kursi kayu. Secangkir teh manis hangat diletakkan di depannya. Dan di sana, di meja makan kecil yang penuh dengan kesederhanaan dan kebaikan tulus, seluruh cerita itu meledak keluar. Tentang rumah, tentang hutang, tentang catatan, tentang paspor, tentang rumah yang dijual ulang. Semuanya.
Ibu Murni mendengarkan tanpa memotong, wajahnya semakin masam dan penuh empati. Setelah Alia selesai, tangisnya menjadi cegukan yang lemah, wanita itu memegangi tangannya. "Kurang ajar," desis Ibu Murni, suaranya bergetar berusaha menahan amarah. "Bangsat benar-benar mereka berdua, memanfaatkan hati baikmu." "Bu, apa yang harus aku lakukan?" bisik Alia, merasa seperti anak kecil yang tersesat. "Ibu nggak bisa bilang harus apa. Tapi yang jelas, kamu nggak boleh diam di sini dan hancur. Mereka sudah mengambil segalanya darimu. Jangan biarkan mereka juga mengambil semangat hidupmu." Kata-kata itu sederhana, tapi menancap. Jangan biarkan mereka juga mengambil semangat hidupmu. "Mereka menang, Bu," kata Alia, putus asa. "Mereka dapat uang, dapat kebebasan. Aku dapat kontrakan kumuh dan tagihan listrik. Mereka belum menang selama kamu masih bisa bangun," bantah Ibu Murni tegas. "Mereka lari karena pengecut. Kamu yang tetap di sini, yang hadapi semua konsekuensi kebusukan mereka. Kamulah yang lebih kuat. Mereka cuma sampah yang kabur dari bau sendiri." Air mata Alia mengalir lagi, tapi kali ini ada sedikit rasa lain. Bukan hanya pahit, ada sedikit pembenaran. Pengakuan bahwa ia memang disakiti, dan itu bukan salahnya. "Sekarang," kata Ibu Murni, berbisik seperti berbagi rahasia. "Kamu minum teh ini dulu. Habiskan. Lalu pulang, mandi air hangat. Ibu antar nasi nanti sore. Besok, kita pikirkan langkah pertama. Sedikit-sedikit. Ibu bantu." Itu bukan janji muluk, bukan rencana ajaib. Tapi itu adalah sesuatu. Sebuah tangan yang diulurkan di tepi jurang. Dan untuk pertama kalinya sejak pagi, Alia merasa bisa bernapas sedikit lebih lega. Mungkin Ibu Murni benar. Kemenangan sejati bukanlah milik mereka yang kabur dengan uang curian. Kemenangan sejati adalah milik mereka yang tetap bertahan, meski harus menyusun kembali hidupnya dari pecahan-pecahan yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mengkhianatinya. Dan Alia, dengan secangkir teh hangat di tangannya dan sebuah niat yang baru mulai tumbuh di antara puing-puing hatinya, memutuskan untuk bertahan. Kontrakan itu menjadi ruang hampa setelah pengakuan pada Ibu Murni. Alia kembali ke dalam, menutup pintu, dan dunia luar seolah lenyap. Ia berdiri di tengah ruangan yang berantakan, pakaian berserakan, kardus-kardus setengah terbuka, peralatan makan kotor di wastafel kecil. Namun, ia tidak melihat kekacauan itu. Matanya hanya menangkap bentuk dan warna yang kabur, seperti sebuah lukisan basah yang luntur. Langkahnya menyeret dirinya ke kasur lipat. Ia jatuh terduduk, lalu merebahkan tubuh. Langit-langit dengan cat yang mengelupas membentuk pola-pola aneh, seperti wajah-wajah yang mengejek. Ia menatapnya, tanpa berpikir. Pikirannya adalah lautan statis, sebuah ruang putih yang luas dan senyap. Tubuhnya terasa berat, seolah ditambatkan ke lantai oleh beban yang tak terlihat. Napasnya dangkal, nyaris tak terdengar. Inilah mati rasa yang sesungguhnya, bukan tidak adanya rasa sakit, tetapi terbenamnya rasa sakit itu begitu dalam hingga tidak bisa lagi dirasakan sebagai apapun selengah kehampaan. Waktu kehilangan maknanya. Sinar matahari yang mula-mula menyoroti debu di udara, perlahan merayap di dinding, lalu memudar menjadi senja, dan akhirnya tenggelam dalam kegelapan. Ia tidak bergerak, tidak menyalakan lampu. Hanya berbaring dalam gelap, mendengarkan suara hidup di luar yang terus berjalan tanpa peduli. Motor yang lewat, anak-anak bermain, azan maghrib. Mereka sedang di mana sekarang? Pikiran itu muncul tiba-tiba, menusuk kabut hampa. Apakah Arka dan ibunya sudah mendarat di Singapura? Apakah mereka sedang minum champagne di hotel bagus, merayakan kemenangan mereka? Apakah Arka tertawa, lega telah membebaskan diri dari hidup membosankan bersamanya? Sebuah gelombang mual menerpa. Alia memejamkan mata erat-erat, mencoba mengusir bayangan itu. Tapi bayangan itu malah menjadi lebih jelas. Ia melihat Ibu Hana dengan blus salmon dan kalung mutiaranya, tersenyum sinis saat menandatangani dokumen jual beli rumah untuk kedua kalinya. Ia melihat Arka dengan wajah tegang di bandara, mungkin merasa bersalah sesaat sebelum kemudian menghapusnya dengan alasan bahwa Alia akan bisa mengurus dirinya sendiri. Hidupmu yang membosankan? Kata-kata itu membakar.
lebih membakar daripada air mata. Karena itulah inti dari pengkhianatan ini, bukan hanya uang dan rumah, tetapi penghinaan terhadap esensi dirinya, terhadap cinta dan kesetiaan yang ia berikan. Mereka tidak hanya merampas miliknya, mereka menginjak-injak harga dirinya, lalu meludahinya sebelum pergi. Sebuah suara kecil di dalam kepalanya, suara yang dulu adalah suara ibunya, berbisik lemah, "Bangun, Alia. Jangan biarkan mereka menang dengan cara ini." Tapi tubuhnya menolak. Apa artinya menang? Untuk apa bangun? Untuk menghadapi kontrakan kosong ini? Untuk menghadapi kenyataan bahwa ia tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, tidak punya siapapun? Air mata yang tidak bisa ia tumpahkan sebelumnya, tiba-tiba menemukan jalannya. Ia tidak menangis terseduh-seduh. Air mata itu hanya mengalir pelan dari sudut matanya, membasahi bantal yang sudah apek. Seperti rembesan dari luka yang terlalu dalam untuk berdarah. Ia tidak tahu kapan ia tertidur. Ia terbangun di tengah malam karena haus yang menyiksa. Mulutnya terasa seperti kapas. Gelap gulita. Untuk beberapa saat, ia lupa di mana dirinya, lupa apa yang terjadi. Lalu, ingatan itu menghantam seperti truk sampah, dan rasa sakit itu kembali dengan kekuatan penuh, meremukkan dadanya. Ia merangkak keluar dari kasur, meraba-raba di lantai mencari botol air mineral. Saat tangannya menyentuh plastik dingin, ia menariknya dan meminum langsung dari botol. Air yang dingin itu mengalir di kerongkongannya, menyadarkannya pada realitas tubuhnya yang telanjang. Ia berdiri, berjalan pelan ke kamar mandi kecil yang bau kaporit. Tanpa menyalakan lampu, ia melepas bajunya yang berkeringat dan kotor. Ia membuka keran. Air dingin menyiram tubuhnya, membuatnya menggigil hebat. Tapi ia tidak mencari air hangat. Ia butuh kedinginan ini, sesuatu yang nyata, yang fisik, untuk mengalihkan perhatian dari sakit di dalam. Dengan tangan yang lunglai, ia menggosok kulitnya. Rambutnya yang kusut ia basahi. Ia berdiri di bawah siraman air itu untuk waktu yang lama, membiarkan air membasuh air matanya yang baru saja jatuh lagi. Setelahnya, ia memakai baju tidur bersih terakhir yang ia miliki. Ia tidak kembali ke kasur. Ia duduk bersila di lantai, punggungnya menempel di dinding yang dingin, memandangi bayangan-bayangan di ruangan yang diterangi cahaya lampu jalan yang temaram melalui jendela. Disitulah, di lantai yang keras itu, sebuah perubahan kecil mulai terjadi. Rasa hampa itu perlahan diisi oleh sesuatu yang lain, kemarahan. Bukan ledakan amarah yang berapi-api, melainkan bara yang mulai membara di dasar jiwanya. Kemarahan yang tenang, jernih, dan tajam. Kemarahan pada Arka dan Ibu Hana, tentu saja. Tapi yang lebih utama, kemarahan pada dirinya sendiri. Mengapa ia begitu percaya? Mengapa ia tidak pernah sekalipun curiga? Mengapa ia begitu mudah menyerahkan segalanya tanpa perlindungan? Kemarahan itu tidak menyalahkan, tetapi menuntut pertanggungjawaban. Ia marah pada versi dirinya yang naif, yang membiarkan cintanya dibutakan hingga menjadi alat penghancur bagi dirinya sendiri. "Dasar bodoh," desisnya ke dalam gelap, suaranya serak dan asing di telinganya sendiri. "Dasar perempuan bodoh." Tapi kata-kata itu, meski keras, terasa membebaskan. Karena dengan menyebutnya bodoh, ia mengakui bahwa ia punya andil, bukan sebagai korban yang tak berdaya sepenuhnya, tetapi sebagai pelaku yang membuat pilihan-pilihan buruk. Dan jika ia punya andil dalam kehancuran ini, maka ia juga punya kekuatan untuk membangun kembali. Ia berdiri. Kaki-kakinya masih lemah, tapi ia berdiri. Ia menyalakan lampu bohlam kecil di langit-langit. Cahaya kuning yang redup memenuhi ruangan, memperlihatkan kekacauan dengan jelas. Kali ini, ia tidak merasa terintimidasi. Ia melihatnya sebagai sebuah proyek, sesuatu yang harus dibereskan. Ia tidak membereskannya malam itu. Tapi ia mengambil sebuah kardus kosong dan mulai melempar semua barang-barang yang berhubungan dengan Arka ke dalamnya. Kaos oblong yang ia pakai, sisanya dari parfum yang ia berikan, sebuah buku yang ia belikan. Bahkan foto-foto mereka yang masih tergeletak di atas meja. Semuanya masuk ke dalam kardus. Ia tidak melemparkannya dengan penuh amarah. Ia meletakkannya dengan sengaja, seolah sedang mengubur sesuatu. Setelah kardus itu penuh, ia menutupnya dengan lakban, lalu mendorongnya ke sudut ruangan yang paling gelap. Bukan untuk dibuka lagi.
Hanya sebagai tanda bahwa bab itu telah berakhir dengan cara yang paling brutal. Lelah yang mendalam kembali menyerang. Ia berbaring di kasur, kali ini dengan pikiran yang lebih tenang. Amarah itu telah memberinya energi, memberinya garis pemisah yang jelas antara sebelum dan sesudah. Sebelum, Alia yang percaya, yang mengorbankan, yang mencintai dengan buta. Sesudah, Alia yang ia belum tahu akan menjadi apa. Tapi ia tahu, ia tidak akan lagi menjadi orang yang sama. Sebelum tidur, satu tekad mengkristal di benaknya, aku akan selamat dari ini. Aku akan bangkit. Bukan untuk membalas dendam pada mereka, tapi untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku lebih kuat dari rencana licik mereka, lebih kuat dari rasa sakit ini. Itu bukan tekad yang heroik atau penuh keyakinan. Itu tekad yang rapuh, seperti benang tipis yang dirajut di tengah kegelapan. Tapi itu ada. Dan kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat perbedaan antara mati rasa total dan awal dari sebuah pemulihan. Fajar menyingsing lagi di luar jendela. Kali ini, Alia mendengarkan suara pagi, ayam berkokok, motor pertama yang lewat, suara gerobak bakso. Suara-suara kehidupan yang terus berjalan. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 hari, ia merasa sedikit terhubung kembali dengan kehidupan itu. Ia masih terluka parah. Masih sendirian. Masih takut. Tapi ia tidak lagi mati rasa. Ia bangun, membereskan spray, dan membuka jendela lebar-lebar. Udara pagi yang sejuk dan bau asap kayu bakar memasuki ruangan, mengusir bau pengap kesedihan. Perjalanannya dari puing-puing baru saja dimulai. Dan langkah pertama, yang paling sederhana sekaligus paling sulit, telah ia ambil. Ia memilih untuk tidak tenggelam. Ia memilih untuk tetap mengapung, meski hanya dengan meraih sebatang kayu kecil bernama kemarahan yang membangun dan tekad untuk tidak mati. Suara ketukan di pintu membuyarkan kesunyian pagi. Alia terkesiap dari sikap duduknya di lantai. Ia sudah duduk di sana selama mungkin, menatap dinding yang sama. Ketukan itu berulang, disertai suara familiar. Alia, nak, buka. Ibu bawakan sarapan. Suara Ibu murni, hangat, tegas, seperti sehelai tali yang diulurkan ke dasar sumur. Alia menggerakkan tubuhnya yang kaku. Ia bangkit, langkahnya goyah, dan membuka pintu. Cahaya pagi yang menyilaukan dan aroma harum nasi goreng langsung membanjiri ruangan. Ibu murni berdiri di ambang pintu, membawa rantang berlapis dan sebuah kantong plastik. Matanya yang tajam menyapu ruangan, lalu menatap wajah Alia yang pucat dan berkantung. Pergi mandi, perintah Ibu murni. Suaranya lembut tapi tidak terbantahkan. Lalu makan. Nasi goreng spesial pakai telur mata sapi. Tidak ada ruang untuk menolak. Alia berjalan pelan ke kamar mandi. Air yang ia guyurkan ke wajahnya kali ini terasa membangkitkan. Ia melihat cermin retak kecil di dinding. Wanita yang menatap balik kepadanya memiliki mata kosong dan rambut yang kusut. Tapi ada sesuatu yang berbeda dari kemarin. Bukan harapan, tapi sebuah kepasrahan untuk menerima bantuan. Setelah sarapan, yang ia makan dengan pelan meski rasanya seperti bubur kertas, Ibu murni mengeluarkan sesuatu dari kantong plastiknya. Ini, katanya, menyerahkan setumpuk kain potongan dan sebuah kotak jahit kecil. Baju-baju pesanan tetangga. Butuh dirapikan kelimannya dan kancing yang lepas. Upahnya nggak seberapa, tapi lumayan buat beli lauk. Alia memandangi kain-kain itu. Tugas sederhana, nyata. Bukan tentang cinta atau pengkhianatan, tapi tentang jahitan yang rapat dan kancing yang tertanam kuat. Aku belum pernah. Bisa dipelajari, potong Ibu murni. Ibu ajarin. Yang penting teliti dan sabar. Dan begitulah dimulai. Di sore hari itu, di bawah bimbingan Ibu murni, Alia belajar memasang kancing dengan kuat, membuat keliman yang rapi, dan menyetrika kain potongan hingga licin. Tangan-tangannya yang awalnya gemetar, perlahan menemukan ritmenya. Tusukan jarum, tarikan benang. Setiap kali ia berhasil menyelesaikan satu potong, ada kepuasan kecil yang bersarang di dadanya. Sebuah pencapaian nyata. Upahnya di hari pertama, Rp20.000. Uang yang ia terima dengan tangan gemetar. Bukan karena jumlahnya, tapi karena inilah uang pertama yang ia hasilkan sendiri sejak pengkhianatan itu. Uang yang tidak ada hubungannya dengan Arka,
Ibu Hana, atau rumah yang hilang. Hari-hari berikutnya terbentuk dalam pola baru. Bangun pagi, mengerjakan pesanan jahitan. Kadang membantu Ibu Murni berjualan gorengan di depan rumah. Dunia Alia menyusut, tapi juga menguat. Ia tidak lagi berpikir terlalu jauh ke depan. Ia hanya fokus pada tugas di tangan. Jahit kancing, lipat kain, hitung uang receh. Tubuhnya yang dulu terasa seperti beban, kini mulai berguna. Pikirannya yang dulu dipenuhi lingkaran pikiran menyiksa, kini sibuk memperhitungkan berapa sentimeter keliman yang dibutuhkan. Namun, malam-malam masih menjadi musuhnya. Dalam keheningan kontrakan, bayangan-bayangan itu kembali. Suara tawa Arka. Senyum sinis Ibu Hana. Tapi kini, Alia punya senjata baru, kelelahan fisik. Pekerjaan tangannya yang sederhana itu melelahkan, dan kelelahan itu membuatnya tertidur lebih cepat, lebih dalam. Suatu sore, ketika ia mengantarkan baju yang sudah dirapikan ke tetangga, seorang pemilik konveksi kecil di ujung gang, Bang Roni, memperhatikan kerjanya. Rapi sekali jahitannya. Alia, pujinya, memeriksa keliman sebuah blus. "Kamu jahit manual?" Alia mengangguk malu-malu. "Iya, Bang. Baru belajar." "Tanganmu punya feeling yang bagus. Ada nggak mau bantu di konveksi saya? Butuh orang buat quality control, ngecek jahitan sebelum baju dikirim. Gajinya tetap, nggak besar sih, tapi cukup buat hidup sederhana." Tawaran itu menggantung di udara. Sebuah pekerjaan tetap. Sebuah struktur. Sebuah pengakuan bahwa ia memiliki keahlian yang berharga. Serius, Bang?" Suara Alia hampir tak terdengar. "Serius. Mulai besok bisa." Air mata berkumpul di pelupuk mata Alia. Kali ini, bukan air mata kesedihan, tapi air mata penghargaan. Ia mengangguk berulang kali, tidak bisa berkata-kata. Minggu pertama di konveksi Bang Roni adalah masa adaptasi. Lingkungannya ramai dan bising. Suara mesin jahit yang berdengung, radio yang menyanyi keras, obrolan pekerja yang saling menyahut. Awalnya, Alia merasa kewalahan. Tapi perlahan, ia belajar. Belajar mengenali cacat jahitan, cara memberi instruksi perbaikan yang jelas tapi tidak menyinggung, dan cara mengatur ritme kerja. Ia juga mulai berkenalan dengan rekan-rekan kerjanya. Maya, seorang janda muda yang cerewet dan baik hati, Sari, ibu dua anak yang humoris, dan Ijah, yang paling senior dan bijak. Mereka tidak banyak bertanya tentang masa lalu Alia. Mereka hanya menerimanya sebagai bagian dari tim. "Alia, tolong cek badge seragam sekolah ini, dong," pinta Maya suatu hari. "Dikit lagi deadline." Alia mengangguk, fokus pada pekerjaannya. Saat memeriksa, ia menemukan kesalahan pada saku sebuah seragam, jahitannya terbalik. Ia perbaiki sendiri dengan cepat. "Wah, jeli banget," komentar Sari yang melihatnya. "Aku aja nggak lihat tadi." "Mungkin karena aku lagi belajar buat jeli melihat hal-hal yang salah," jawab Alia spontan. Ia terkesima dengan ucapannya sendiri. Kata-kata itu meluncur begitu saja, dan ia menyadari kebenarannya. Ia sedang melatih diri untuk melihat cacat, ketidakberesan, ketidaksempurnaan, keterampilan yang gagal ia miliki dalam hidupnya yang lalu. Dari gaji pertamanya yang tetap, ia membeli 2 potong baju baru yang sederhana. Kemeja katun biru tua dan celana hitam. Ia pulang ke kontrakan, membuka kardus berisi pakaian lamanya, dan mulai memisahkan. Semua yang berhubungan dengan masa lalu, dengan Arka, ia masukkan ke dalam karung untuk disumbangkan ke pos ronda. Ia tidak membakarnya dalam amarah. Ia hanya melepaskannya dengan tenang. Proses itu seperti sebuah ritual. Setiap helai kain yang pergi, ia merasa lebih ringan. Ia sedang membuat ruang. Ruang untuk dirinya yang baru. Malam itu, setelah ruangannya lebih rapi dan ia sudah mandi dengan air hangat, ia duduk di meja kecil dengan buku catatan baru. Buku itu ia beli dengan uangnya sendiri. Di halaman pertama, dengan tulisan yang rapi, ia menulis, "Daftar untuk Alia yang baru. 1. Mandiri sepenuhnya. Tidak bergantung pada siapapun. 2. Menabung. Sedikit-sedikit, tapi rutin. 3. Belajar keterampilan baru. Kursus menjahit tingkat lanjut. 4. Kembali percaya pada insting sendiri.
Tidak mengabaikan firasat buruk. 5. Suatu hari nanti, maafkan. Bukan untuk mereka, tapi untuk ketenangan diri sendiri. Ia membaca daftar itu berulang kali. Ia belum bisa memenuhi semuanya, terutama poin terakhir. Tapi menuliskannya sudah menjadi sebuah komitmen. Sebuah peta buta untuk perjalanan yang belum ia ketahui jalannya. Dari jendela, ia melihat bulan purnama tergantung di langit. Bulat, utuh, dan bercahaya sendiri. Alia menarik napas dalam-dalam. Luka di hatinya belum sembuh. Masih terasa perih jika tersentuh. Tapi ia tidak lagi berdarah. Ia sedang membentuk jaringan parut, keras, tidak seindah kulit asli, namun menjadi bukti bahwa ia bisa bertahan dan sembuh. Ia mematikan lampu, berbaring di kasurnya. Di kegelapan, ia tidak lagi merasa hampa. Ia merasa ditemani oleh dirinya sendiri. Oleh Alia yang mulai belajar berdiri lagi di atas puing-puing, mengumpulkan satu persatu batu bata untuk membangun fondasi baru. Langkah pertamanya kecil, tapi ia telah melangkah. Dan itu sudah menjadi sebuah kemenangan. 6 bulan berlalu. Alia telah berubah dari orang asing yang gemetar di sudut konveksi, menjadi bagian penting dari mesin produksi itu. Matanya yang terlatih menemukan cacat yang luput dari orang lain, jarinya yang lincah memperbaiki kesalahan dengan cepat. Rasa percaya dirinya tumbuh, seiring dengan tabungan di dompetnya yang mulai memiliki berat. Suatu Sabtu sore, ketika ia lembur menyortir pesanan seragam kantor yang mendesak, seorang kurir ekspres datang. "Paket untuk Bapak Roni," katanya, menyerahkan amplop karton tebal. "Bang Roni lagi keluar kota," ucap Alia, menyekat tangan yang berkeringat. "Bisa saya terima?" Sang kurir mengangguk. Alia menandatangani dan meletakkan paket di atas meja Bang Roni. Kop surat di sudut amplop menarik perhatiannya. Kantor Hukum Tanwid Jaya Ngerekan. Nama yang terdengar mewah dan asing di telinganya. Ia kembali ke pekerjaannya, mencoba mengusik rasa penasaran samar itu. Tapi nama firma hukum itu seperti pengait di benaknya. Ia teringat pada dokumen-dokumen berbahasa hukum di ruang notaris dulu. Pada tinta hitam yang mengubah hidupnya. Beberapa jam kemudian, Bang Roni kembali. Wajahnya tampak lelah, namun ada ketegangan di rahangnya. Ia mengambil amplop itu, membukanya dengan pisau kertas, dan mulai membaca. Alia melihat dari sudut matanya bagaimana ekspresi Bang Roni berubah dari lelah menjadi serius, lalu menjadi semacam kemarahan yang tertahan. "Alia," panggil Bang Roni tiba-tiba, suaranya rendah. "Bisa ke ruang belakang sebentar?" Jantung Alia berdebar. Ruang belakang adalah ruang penyimpanan kecil yang jarang dipakai kecuali untuk pembicaraan penting. Ia mengikuti Bang Roni, perasaan cemas menggelayuti. Begitu pintu tertutup, Bang Roni menghela napas. "Ali, ini agak sulit untuk diungkapkan." Ia mengeluarkan dokumen dari amplop. "Dulu, Ibu Murni pernah ceritakan sekilas tentang masalah rumahmu. Aku diam-diam minta tolong adikku, dia pengacara di firma ini, untuk menelusuri status hukum transaksi rumahmu yang dulu." Alia merasa bumi di bawah kakinya bergeser. Menelusuri? Ya, aku pikir, mungkin ada yang bisa dilakukan. Aku nggak bilang dulu karena nggak mau kasih harapan palsu. Bang Roni menyebarkan beberapa fotokopi di atas meja kayu yang berdebu. Dan ternyata, penelusurannya menemukan ini. Alia mendekat. Matanya menelusuri dokumen. Ada fotokopi surat kuasa menjual yang ia tanda tangani, tapi di sampingnya ada versi lain yang berbeda. Sebuah formulir yang sama, namun dengan detail alasan penjualan yang diubah. Yang versi asli tulisan Alia, demi melunasi hutang keluarga dan menyelamatkan mertua. Yang versi lain, demi investasi dan keperluan pribadi. Ini dipalsukan, bisik Alia. Darahnya berdesir dingin. "Bukan hanya itu," kata Bang Roni, jarinya menunjuk dokumen lain. "Ini adalah dokumen pengalihan hutang Ibu Hana. Total nominal yang tercatat resmi jauh lebih kecil dari yang diceritakan Arka padamu. Selisihnya ratusan juta." Setiap kata seperti pukulan palu. Alia memegangi tepi meja agar tidak terjatuh. Artinya, hutangnya tidak pernah sebesar itu? Mereka membengkakkan angkanya. Bang Roni mengangguk, wajahnya masam. "Dan lihat ini."
Ia menunjukkan dokumen paling tebal, akta jual beli rumah kedua. Ditandatangani oleh Hana Wijaya sebagai penjual. Tanggalnya, hanya 3 hari setelah rumah itu resmi atas namanya. Mereka bahkan tidak menunggu. Desis Alia, suaranya bergetar. Mereka sudah punya pembeli yang menunggu. Ini rencana. Rencana yang rapi, sahut Bang Roni. Mereka, Arka dan ibunya, bekerja sama dengan seorang makelar nakal. Begitu uang penjualan pertama dari kamu cair, sebagian dipakai untuk melunasi hutang yang sudah dibengkakkan tadi. Sebagian lagi mereka ambil untuk diri sendiri. Lalu, rumah yang sudah pindah ke nama Ibu Hana langsung dijual lagi dengan harga pasar penuh. Selisih dari 2 penjualan itu, plus sisa uang dari penjualan pertama, mereka bawa kabur. Gambarannya kini sempurna. Jigsaw terakhir telah tersambung, membentuk gambaran yang begitu keji sehingga Alia merasa ingin muntah. Ini bukan sekadar pengkhianatan yang spontan karena keputusasaan. Ini adalah konspirasi. Sebuah skenario jahat yang dijalankan dengan dingin dan penuh perhitungan, dengan dirinya sebagai sasaran yang sempurna karena cintanya yang buta. Rasa sakitnya berubah wujud. Bukan lagi pedih yang melumpuhkan, melainkan amarah yang membara, murni, dan tajam seperti pisau bedah. Amarah yang membuat tangannya tidak gemetar lagi, malah mengepal erat. Apa yang bisa saya lakukan? Tanyanya. Suaranya sekarang tenang, dingin. Bang Roni melihat perubahan pada diri Alia. Ia melihat api di mata wanita itu, bukan air mata. Adikku bilang, secara hukum, cukup sulit. Kamu sendiri yang menandatangani akta jual pertama dengan sukarela. Tapi, ia menekankan, ada celah. Mereka melakukan penipuan dengan memalsukan alasan penjualan. Mereka juga bisa dijerat dengan penggelapan dana dan pemalsuan dokumen. Bukti transfer antar rekening mereka yang mencurigakan bisa dilacak. Tapi apa? Prosesnya akan panjang, melelahkan, biayanya tidak sedikit, dan hasilnya tidak pasti. Mereka sudah di luar negeri. Ekstradisi itu sulit. Tapi, laporan ini bisa menjadi catatan resmi. Menjadi bukti bahwa mereka penipu. Alia memandangi dokumen-dokumen itu, bukti-bukti betapa mudahnya ia diperdaya. Ia membayangkan Arka dan Ibu Hana, mungkin sedang menikmati hidup baru mereka, tertawa karena telah berhasil. Dulu, setelah membaca catatan kepergian Arka, ia ingin mereka kembali. Ingin penjelasan. Ingin meminta pertanggungjawaban atas cinta yang diinjak-injak. Sekarang, keinginan itu lenyap. Ia tidak lagi menginginkan penjelasan. Ia menginginkan keadilan. Dan jika keadilan hukum terlalu lambat, terlalu mahal, atau terlalu sulit diraih, maka ia akan menciptakan keadilannya sendiri. Bukan dengan balas dendam yang buta, tetapi dengan menjadi orang yang begitu kuat dan sukses, sehingga pengkhianatan mereka hanya menjadi sebuah catatan kaki yang menyedihkan dalam perjalanan hidupnya yang luar biasa. Saya mau melaporkan mereka, kata Alia, suaranya mantap dan jelas. Ia menatap Bang Roni, tidak untuk membalas dendam, tapi untuk membersihkan nama saya. Untuk membuat catatan resmi bahwa saya adalah korban penipuan berencana. Dan untuk menunjukkan bahwa saya tidak akan diam saja. Bang Roni tersenyum, sebuah ekspresi bangga dan lega. Itu keputusan yang berani. Adikku bisa bantu memandu prosesnya. Tapi ingat, jalan ini panjang dan penuh batu. Saya sudah berjalan di jalan yang lebih sulit, jawab Alia, matanya tidak berkedip. Jalan bangkit dari keterpurukan. Saya siap. Di ruang penyimpanan yang pengap itu, di antara tumpukan kain dan bau kapur barus, puncak konflik batin Alia tercapai dan terselesaikan. Pilihan antara menjadi korban abadi atau menjadi penyintas yang berjuang, akhirnya dimenangkan dengan mutlak oleh sisi terkuatnya. Dia memilih untuk berjuang. Tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk merebut kembali narasi hidupnya. Narasi yang tidak lagi tentang perempuan yang dikhianati, tetapi tentang perempuan yang bangkit dan menuntut haknya. Malam itu, Alia pulang dengan langkah yang tegap. Ia mengambil buku catatannya, dan di bawah daftar, untuk Alia yang baru, ia menulis dengan tinta tebal. Poin 6, berdiri untuk kebenaran. Laporkan kejahatan mereka. Tidak untuk mereka,
tapi untuk saya. Lalu ia menatap keluar jendela. Kota tampak sama, tetapi ia tidak. Ia telah melihat kebenaran yang paling gelap, dan alih-alih tenggelam, ia justru menemukan pijakan yang paling kokoh, keyakinan bahwa kebenaran dan tekadnya. Proses hukum itu seperti memanjat tebing dengan tangan kosong. Setiap langkahnya berisiko, setiap pegangan terasa licin, dan puncaknya selalu tampak lebih jauh dari yang dibayangkan. Alia, bersama pengacara muda yang jadi penasihat hukumnya, Bung Anton, adik Bang Roni, menghadapi dinding birokrasi dan sikap apatis yang membuatnya kerap ingin menyerah. Surat kuasa menjual yang asli sudah hilang dari arsip notaris, kata mereka, lapor Bung Anton suatu siang di kantornya yang sederhana. Hanya meja, 2 kursi, dan tumpukan map setinggi lutut. Tanpa itu, sulit membuktikan pemalsuan. Tapi kita punya fotokopi yang menunjukkan perbedaan itu, bantah Alia, mencoba menahan keputusasaan. Fotokopi bukan alat bukti yang kuat di pengadilan perdata, apalagi pidana. Tapi, kita masih punya senjata lain. Laporan keuangan mencurigakan dan dokumen jual beli kedua yang sangat cepat itu. Itu bisa menunjukkan unsur penipuan. Setiap pertemuan seperti ini menguras tenaga dan uang. Biaya konsultasi, materai, fotokopi, transportasi ke pengadilan. Tabungan kecil Alia terkikis. Stres itu nyata. Beberapa kali, di malam-malam sepi setelah seharian berurusan dengan kata-kata hukum dan wajah was-was aparat, ia terbangun dengan jantung berdebar kencang, bertanya-tanya apakah semua ini sia-sia. Tapi ia tidak sendiri. Komunitas kecil di konveksi menjadi jaringan pengaman emosionalnya. Saat tahu Alia harus bolos kerja untuk urusan pengadilan, Maya, Sari, dan yang lain dengan sukarela membagi tugasnya. Santai, Al. Urusin sidangmu. Orderan di sini kami yang jaga, kata Maya, menyunggingkan senyum penyemangat. Ibu Murni, dengan caranya yang sederhana, selalu menyiapkan makanan hangat saat Alia pulang larut. Makan dulu, hukum bisa jalan nanti, perut nggak bisa nunggu, ujarnya, menaruh sepiring nasi campur di hadapan Alia. Bang Roni tidak hanya memberikan cuti fleksibel, tetapi juga memberi bonus kemenangan kecil setiap kali ada kemajuan dalam kasusnya, meski hanya selembar surat panggilan baru. Ini buat transport, katanya, menyelipkan uang ke saku jas Alia. Dukungan itu mengajarkannya pelajaran baru tentang manusia. Di dunia ini ada Arka dan Ibu Hana yang mengambil dengan licik. Tapi ada juga Bang Roni, Ibu Murni, Maya, dan Bung Anton yang memberi dengan tulus. Kebaikan tidak harus datang dari ikatan darah atau cinta. Kebaikan bisa tumbuh dari solidaritas antar manusia yang terhubung oleh rasa empati. Sidang perdana untuk gugatan perdata dan laporan pidana, dengan terdakwa in absentia, akhirnya digelar. Ruang sidang yang megah dengan kursi kayu gelap dan lambang Garuda besar di dinding, membuat Alia merasa kecil. Tapi ketika namanya dipanggil dan ia berjalan menuju kursi penggugat, ia mengingat kata-kata Bung Anton, kau yang benar. Mereka yang lari. Jangan pernah merasa lebih kecil. Hakim, seorang wanita parubaya dengan kacamata dan sorot mata tajam, memandangnya. Ibu Alia Ratnawati, silakan sampaikan posisi dan tuntutan ibu. Alia menarik napas. Di hadapannya, kursi terdakwa kosong. Arka dan Ibu Hana tidak hadir, terlindungi oleh jarak ribuan mil. Tapi ia tidak lagi berbicara untuk mereka. Ia berbicara untuk dirinya sendiri. Dengan suara yang jernih meski sedikit bergetar di awal, ia bercerita. Tidak dengan dramatisasi. Tidak dengan tangisan. Hanya fakta. Tentang cintanya pada Arka. Tentang niat tulusnya menolong keluarga. Tentang penandatanganan yang dilakukan dengan kepercayaan buta. Lalu, tentang penemuan catatan kepergian, paspor, dan akhirnya, dokumen-dokumen yang membuktikan konspirasi itu. Yang mulia, ucap Alia di akhir kesaksian, menatap langsung ke arah hakim. Saya di sini bukan hanya untuk menuntut harta yang hilang. Rumah itu mungkin tidak akan kembali. Uang itu mungkin sudah habis. Saya di sini untuk menuntut pengakuan. Pengakuan bahwa saya adalah korban dari sebuah rencana keji yang disebut penipuan. Bahwa niat baik saya dieksploitasi. Dan bahwa tindakan mereka adalah kejahatan, bukan sekadar perselisihan keluarga. Hakim terdiam sejenak, lalu bertanya,
Apa yang ibu harapkan dari proses hukum ini, selain pengakuan? Alia memandang ke kursi kosong di depannya. Ia membayangkan Arka duduk di sana, mendengarnya. Lalu ia mengalihkan pandangan kembali ke hakim. Kebenaran, Yang Mulia. Saya ingin kebenaran dicatat dengan tinta resmi di atas kertas bermaterai. Agar ini menjadi bukti bagi siapapun bahwa memanfaatkan ketulusan seseorang adalah perbuatan tercela. Dan bagi diri saya sendiri, saya ingin proses ini menjadi tanda bahwa saya tidak tinggal diam. Saya berani membela diri saya. Jawabannya sederhana, tapi penuh martabat. Ruang sidang hening. Bung Anton di sampingnya mengangguk pelan, bangga. Proses masih akan berlanjut. Putusan belum keluar. Tapi bagi Alia, sesuatu yang penting telah selesai di ruang sidang hari itu. Ia telah menyampaikan kebenarannya di forum yang paling sah. Ia telah membela kehormatannya dengan cara yang paling beradab. Apapun hasil akhirnya, ia tahu ia telah memenangkan pertempuran terberat. Melawan rasa takut, rasa malu, dan keinginan untuk melupakan dengan cara melarikan diri. Malam harinya, ia duduk di kontrakan yang kini sudah rapi dan memiliki sedikit sentuhan pribadi. Taplak meja hasil jahitannya sendiri, pot tanaman kecil di jendela. Buku catatannya terbuka di halaman daftar, untuk Alia yang baru. Dengan pulpen, ia dengan hati-hati mencoret poin kelima yang dulu ia tulis. Suatu hari nanti, maafkan. Ia mencoretnya, bukan karena ia sudah memaafkan, tapi karena ia menyadari bahwa kata, maafkan, selama ini terlalu berpusat pada mereka. Seolah-olah dengan memaafkan, ia memberikan sesuatu pada Arka dan Ibu Hana. Padahal, yang ia butuhkan bukanlah memaafkan mereka, tetapi melepaskan kebencian yang ia simpan untuk dirinya sendiri. Kebencian pada dirinya yang pernah begitu naif. Kebencian pada dirinya yang membiarkan cinta membutakannya. Kebencian itulah yang memberatkan, bukan ketidakmaafan pada mereka. Ia mengambil halaman baru, dan menulis dengan huruf-huruf tenang. Pahami, lalu lepaskan. Pahami bahwa aku disakiti oleh orang yang kupercaya. Itu fakta. Pahami bahwa rasa sakit itu wajar, dan butuh waktu. Lepaskan keinginan untuk membuat mereka menderita sepertiku. Itu energiku yang terbuang. Lepaskan kendali mereka atas emosiku dengan tidak lagi menyimpan kebencian. Bukan untuk mereka. Untuk aku. Agar aku bisa berjalan lebih ringan ke depan. Ini bukan pengampunan dalam pengertian agama atau moral yang muluk. Ini adalah keputusan egois yang sehat, untuk melepaskan beban yang tidak lagi ingin ia pikul. Arka dan Ibu Hana sudah pergi. Mereka tidak lagi memikul beban kebencian ini. Hanya Alia yang masih memikulnya. Dan kini, ia memutuskan untuk meletakkannya. Tidak serta-merta. Ia tahu itu proses. Tapi niat untuk melepaskan sudah ditaburkan. Dan itu cukup untuk sekarang. Ia menutup buku catatannya. Dari jendela, ia melihat langit malam cerah bertabur bintang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa ringan. Damai. Perjuangan hukumnya belum selesai. Hidupnya masih sederhana. Tapi beban terberatnya, rasa malu, kemarahan yang menggerogoti, dan kebencian pada diri sendiri, telah ia letakkan. Ia mematikan lampu, berbaring di tempat tidurnya. Dalam gelap, ia tidak lagi dibayangi wajah Arka atau Ibu Hana. Yang ia bayangkan adalah dirinya sendiri, setahun dari sekarang. Lebih kuat, lebih bijak. Dengan hidup yang mungkin masih sederhana, tetapi sepenuhnya miliknya, dibangun di atas kebenaran dan kekuatan dirinya sendiri. Perjuangannya bukan lagi melawan mereka. Perjuangannya sekarang adalah untuk dirinya. Untuk membangun kehidupan yang ia banggakan, tanpa perlu melibatkan atau membuktikan apapun pada orang yang telah melukainya. Dan dalam keheningan malam itu, dengan keputusan untuk melepaskan, Alia merasa telah memenangkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada rumah atau uang, kedamaian dirinya sendiri. Cahaya matahari pagi menembus jendela studio kecil yang baru saja disewa Alia. Udara beraroma kain baru dan kemungkinan. Di dinding, sketsa busana tempel bersebelahan dengan moodboard penuh warna. Sebuah mesin jahit industri berdengung dengan suara percaya diri. Ini bukan lagi sekadar mimpi. Ini kenyataan. Bu Alia, sampel kain untuk koleksi Phoenix sudah datang. Ujar Dira,
asistennya yang masih berusia 20 tahun, mata berbinar. Phoenix. Nama yang dipilih Alia untuk label perdananya. Burung yang bangkit dari abu. Klise, mungkin. Tapi benar adanya. Ia membuka gulungan kain. Sutra dengan semburat emas seperti fajar. Katun organik sehalus kulit. Kain-kain ini dibeli dengan uang dari pinjaman kecil yang berani ia ambil setelah rencana bisnisnya dilirik oleh sebuah inkubator wirausaha lokal. Keyakinannya yang baru, jelas, diperhitungkan, bukan buta, telah menarik perhatian. Kita mulai dengan potongan pertama, ucap Alia, suaranya tenang namun penuh otoritas. Jarum mesin jahit menari di atas kain, mengikuti pola yang telah ia buat dengan teliti. Setiap jahitan adalah mantra baru. Bukan lagi tentang memperbaiki atau menyambung yang rusak, seperti dulu di konveksi. Sekarang, ia mencipta. Memberi bentuk pada sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Pameran pertama label, Phoenix, diadakan di sebuah galeri kecil. Alia tak menyangka banyaknya orang yang datang. Rekan-rekan lama dari konveksi, Ibu Murni dengan rombongan tetangga, Bang Roni yang terlihat bangga, dan banyak wajah baru, blogger, pembeli dari butik, bahkan seorang editor majalah mode. Sebuah gaun panjang dengan siluet sederhana namun potongan cerdas menjadi pusat perhatian. Warna merah bata seperti tanah setelah hujan, dengan satu garis jahitan dekoratif yang membelah dari bahu ke pinggul, seperti retakan pada tembikar yang disambung dengan emas, ala kintsugi. Seorang wanita parubaya dengan aura elegan mendekat, meraba kainnya. Ini indah. Konsepnya. Alia menarik napas. Terima kasih. Konsepnya tentang transformasi. Tentang keindahan yang lahir dari perbaikan, bukan dari kesempurnaan awal. Wanita itu mengangguk. Paham. Saya merasakan ceritanya. Saya dari Butik Amara. Tertarik untuk menampilkan beberapa piece di toko kami. Tawaran itu, validasi yang tidak ia duga akan datang secepat ini. Hatinya berdebar, tapi kali ini debarnya penuh antisipasi, bukan ketakutan. Ia tersenyum, menjabat tangan wanita itu. Saya akan sangat senang. Malam itu, di studio yang sudah sepi, Alia berdiri di depan cermin panjang. Ia mengenakan salah satu kreasi pertamanya, blazer dengan struktur tegas namun bahunya dilunakan oleh lipatan kain yang mengalir. Ia memandangi pantulan dirinya. Wajah yang sama, tapi matanya berbeda. Lebih berakar, lebih tenang. Garis-garis di sudut mata tidak lagi hanya berasal dari kesedihan, tetapi juga dari konsentrasi, dari tawa bersama timnya, dari memandang masa depan. Ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi media sosial. Tanpa sengaja, karena sebuah tag dari teman lama, profil Arka muncul di layar, orang yang mungkin Anda kenal. Foto profilnya masih sama. Ia tanpa pikir panjang membuka profil itu, bukan karena rindu, tapi karena penasaran yang datar. Ada beberapa foto baru. Arka di suatu tempat yang tampak biasa saja, bukan Singapura yang mewah. Wajahnya tampak lebih tua, lebih lelah. Di salah satu fotonya, ia tampak sedang bekerja di sebuah bengkel kecil. Tidak ada tanda kemewahan. Tidak ada foto Ibu Hana. Alia mematikan layar. Dulu, melihat ini mungkin akan memicu badai emosi, kemarahan, kepuasan semu, atau malah kesedihan yang mundur. Sekarang, hanya sebuah pengakuan, sebuah fakta. Hidup mereka telah berpisah, dan jalurnya sama sekali berbeda. Tidak ada rasa ingin membuktikan apapun padanya. Tidak ada dendam yang perlu dipuaskan dengan kesuksesan ini. Pencapaiannya malam ini, labelnya, pengakuannya, semua itu murni untuk dirinya sendiri. Untuk Alia. Ia berjalan ke meja kerjanya, di mana buku catatan lamanya dan yang baru bersebelahan. Ia membuka yang baru, di halaman yang masih kosong. Ia menulis dengan tinta emas, hadiah dari tim kecilnya untuk merayakan pameran. Bab baru. Aku bukan lagi orang yang mereka hianati. Aku adalah orang yang membangun ini dari ketiadaan. Aku adalah Phoenix. Dan ini baru awal. Ia meletakkan pulpen. Di luar, lampu kota berkelap-kelip seperti bintang buatan. Di dalam, sebuah nyala api kecil yang telah ia kipas menjadi kobaran, bersinar terang dan hangat, hanya untuk menerangi jalannya sendiri.
Titik baliknya bukan pada saat pameran atau tawaran dari butik. Titik baliknya adalah saat ini, saat ia menyadari bahwa identitasnya tidak lagi terikat pada luka lama. Ia telah mengubah narasi dari korban menjadi pencipta. Dan perjalanan sebagai pencipta ini, ia tahu, akan jauh lebih panjang dan memuaskan. 3 tahun. Toko butik, Phoenix by Alia, berdiri anggun di sebuah jalan yang tenang namun strategis. Jendela etalasenya memamerkan sebuah gaun putih sederhana dengan satu garis jahitan emas menyala di sisi badan, persis seperti bekas luka yang dijadikan mahkota. Di dalam, suasana hari ini istimewa. Bukan peluncuran koleksi, tapi perayaan kecil. Alia berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh wajah-wajah yang telah menjadi keluarganya yang baru. Ibu Murni dengan cucu di gendongan, Bang Roni dan istrinya, Maya dan Sari yang kini menjadi manajer produksinya, serta tim kecilnya yang penuh semangat. Makanan sudah datang, teriak Dira, kini menjadi kepala desainer muda yang percaya diri. Suasana riuh rendah. Tawa berderai. Alia tersenyum, menyeruput tehnya. Matanya berpindah ke sebuah bingkai kecil di dekat kasir. Foto itu bukan foto Arka atau rumah lamanya. Itu adalah fotokopi putusan pengadilan yang telah dibingkai sederhana. Bukan untuk kebencian, tapi untuk pengingat bahwa ia pernah berjuang dan menang atas kebenaran. Pintu bel toko berdenting lembut. Seorang pria parubaya dengan setelan kasual masuk, membawa karangan bunga anggrek yang elegan. Untuk Ibu Alia, katanya tersenyum. Atas dedikasinya untuk proyek pelatihan menjahit bagi penyintas kekerasan domestik. Nama saya Danu, dari yayasan. Alia menerima bunga itu, tersentuh. Proyek sosial itu lahir dari pengalamannya. Ia ingin tangan-tangan yang pernah merasa tidak berdaya, seperti tangannya dulu, bisa menemukan kekuatan dalam setiap tusukan jarum, dalam setiap kreasi yang lahir dari keterampilan mereka sendiri. Terima kasih. Sungguh suatu kehormatan bisa terlibat, jawab Alia. Pria itu mengangguk, lalu pandangannya tertarik pada gaun di etalase. Karya yang powerful. Terasa ada ceritanya. Dulu, jawab Alia ringan, aku pikir cerita itu adalah tentang kehilangan. Sekarang aku tahu, cerita itu adalah tentang menemukan bahan baku untuk versi diriku yang lebih kuat. Pria itu memandangnya dengan hormat, lalu berpamitan. Perayaan berlanjut. Ibu Murni menghampiri, memegangi tangan Alia. Orang tuamu pasti bangga, Nak. Bukan cuma karena tokonya, tapi karena perempuan yang sudah jadi dirimu sekarang. Kata-kata itu menyentuh relung terdalam. Alia memeluk wanita tua itu erat. Ia memang telah menemukan dirinya kembali. Bukan diri yang polos dan percaya buta, tetapi diri yang utuh. Seorang perempuan yang telah melihat kegelapan, namun memilih untuk menciptakan cahayanya sendiri. Malam itu, setelah semua orang pulang, Alia mengunci toko. Ia berjalan menyusuri trotoar yang diterangi lampu jalan. Udara malam sejuk. Pikirannya tidak lagi tentang masa lalu yang pedih, atau masa depan yang penuh kecemasan. Pikirannya tentang saat ini. Tentang kepuasan yang dalam dan tenang. Ia melewati sebuah real estate. Di jendelanya, terpampang foto-foto rumah mewah. Dulu, gambar-gambar seperti itu akan menyayat. Kini, ia hanya meliriknya. Ia punya rumah, sebuah apartemen kecil yang nyaman yang dibeli dengan uangnya sendiri. Itu cukup. Lebih dari cukup. Ia tiba di halte, menunggu taksi online. Sebuah mobil melintas pelan. Dari jendelanya, terlihat seorang pria yang sangat mirip Arka. Pria itu menatap ke depan, wajahnya tampak letih dan kosong. Alia menatapnya hanya sedetik. Lalu, ia memalingkan wajah. Tidak ada getaran emosi. Tidak ada penyesalan atau kemarahan. Hanya pengenalan yang netral, seperti mengenali sebuah benda dari masa lalu yang sudah tidak lagi punya daya sentuh. Taksi yang dipesannya tiba. Ia masuk, memberi alamat apartemennya. Saat mobil melaju, ia melihat pantulan dirinya di jendela. Seorang wanita dengan garis-garis ketegasan di sekitar mata, namun dengan senyum yang damai di bibir. Perjalanannya dari puing-puing telah selesai. Ia tidak hanya membangun kembali. Ia telah membangun sesuatu yang baru, yang lebih kuat, dan yang sepenuhnya miliknya. Dan dalam kebangkitan itu, ia menemukan bukan hanya kesuksesan atau kemandirian,
tetapi sebuah kedamaian yang paling berharga. Damai dengan dirinya sendiri, dan dengan kisah yang telah membentuknya. Cahaya baru yang ia ciptakan tidak hanya menerangi jalannya, tetapi juga mulai menjadi lentera kecil bagi orang lain yang masih berjuang di dalam gelap mereka sendiri. Dan itu, ia sadari, adalah makna sejati dari semua pengorbanan, pengkhianatan, dan kebangkitannya.